teman-teman semua, selamat datang di podcast Karya Digital. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia kreatif dan teknologi. Salam kenal, gua Albar. Dan gua Dion. Hari ini kita bakal bahas topik berkarya melalui teknologi. Gimana sih teknologi bisa jadi alat bantu atau bahkan menjadi wadah utama kita berkarya? Bener banget nih Mas Dion. Mungkin dulu orang mikir berkarya itu harus lewat media konvensional seperti melukis di kanvas, nulis juga lewat kertas, atau rekaman di studio mall. Tapi sekarang semua bisa dilakuin via gadget loh yang ada di tangan kita. Iya, setuju banget. Bahkan sekarang istilahnya ada content creator. Benar. Orang yang biasanya kerjanya memang berkarya melalui teknologi, melalui seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau media lainnya. Kayak podcast kita ini juga. Ngomong-ngomong nih soal podcast, Mas Dion sendiri mulai berkarya lewat teknologi itu kapan sih? Kalau gue sih pertama kali mulai seriusin tuh dari pandemi ya, karena kita apa-apa serba online. Dan gue di situ mulai nge-tag video, audio, terus edit sendiri. Nah itu sebenarnya seru juga karena nggak perlu alat-alat mahal. Kita cuma perlu HP dan aplikasi-aplikasi gratis saja. Nah, sama tuh. Gue juga awalnya cuma modal HP dan aplikasi editing gratis. Tapi justru dari situ gue belajar banyak hal baru. Misal, gimana sih bikin konten yang menarik? Gimana cara yang ngatur suara, bahkan sampai promosin karya gue lewat media sosial. Nah itu dia. Teknologi itu emang bukan cuma soal alat, tapi juga soal peluang. Sekarang misal kamu suka gambar. Nah teknologi itu bisa membantu dalam digital painting. Seperti Procreate, Adobe Fresco, atau bahkan aplikasi gratis kayak Ibis. Nah, di situ juga kamu bisa langsung posting secara online, bisa dari Instagram, TikTok, atau Behance. Bener. Dan buat para pelukis juga sama loh. Dulu naskah harus dikirim ke penerbit. Nunggunya juga lama. Belum tentu diterima. Sekarang bisa self-publishing lewat platform digital. Bahkan bisa bikin blog-blog sendiri loh untuk memposting karya kita. Nah, jangan lupa juga, kita juga bisa akses kolaborasi. Kita bisa kerja bareng antar kota atau bahkan negara. Kita bisa lewat tools kayak Google Docs atau Canva atau meeting online lainnya. Nah, iya. Kolaborasi lintas daerah dan negara itu sekarang jadi mungkin banget loh Mas Dion. Dulu gue juga pernah kolaborasi bikin lagu sama temen yang tinggalnya di luar negeri. Semua filenya itu dikirim via digital, bahkan mixingnya juga harus online. Bisa juga. Keren banget sih. Tapi menurut lu Bar, apa sih tantangan tersendirinya? Pasti ada sih. Salah satunya persaingannya memang makin ketat. Kenapa? Karena semua orang sekarang punya akses loh. Jadi karya kita harus benar-benar punya ciri khasnya biar bisa menonjol itu bagaimana. Terus kadang suka capek juga ngikutin tren teknologi yang terus berubah dengan sangat cepat. Iya, setuju banget. Kadang juga ada distraksi, kayak notifikasi dari medsos yang bikin kita susah fokus aja. Tapi di sisi lain sebenarnya teknologi itu juga membantu kita dalam hal-hal kreatif. Karena kita selalu belajar hal baru. Banyak juga tutorial gratis yang bisa diikutin dari YouTube, kursus online, atau bahkan komunitas kreatif yang kita buat, bisa dari Discord atau Telegram. Betul. Gue sendiri juga belajar via YouTube dan ngikutin juga beberapa webinar. Jadi selama kita terus belajar dan adaptasi, teknologi itu justru malah jadi sahabat loh untuk kita, apalagi untuk berkarya. Oh iya, ngomong-ngomong, ada nggak sih tips buat teman-teman untuk memulai dalam berkarya lewat teknologi? Tips ya. Kalau dari gue sih ya, mulai aja dulu dari alat-alat yang ada. Gak perlu lu nunggu punya kamera mahal, laptop yang canggih. Yang penting apa? Yang penting konsisten dan terus belajar. Jangan pernah takut gagal. Kenapa? Karena gagal itu justru membuat kita yang tadinya gak bisa malah berkembang menjadi lebih baik. Nah, kalau dari gue sih ya, kita jangan lupa juga membangun jaringan. Kita bisa ikut komunitas, kita bisa sharing juga karya-karya kita, dan kita nggak boleh pelit ilmu yang kita dapat. Kadang juga peluang justru datang dari kolaborasi dan pertemanan.
Setuju banget tuh Mas Dion. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir nggak nih buat para pendengar, Mas? Ada dong. Pesan dari saya sih sebenarnya jangan takut sama teknologi ya. Anggap aja itu alat bantu untuk mewujudkan ide-ide kreatif kamu. Dunia digital itu luas dan selalu banyak ruang untuk berkarya dalam karya yang baru gitu. Mantap. Nah, sekarang saatnya kita tutup. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendengarkan podcast kami, yaitu podcast Karya Digital. Untuk hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya untuk terus berkarya. Sampai jumpa teman-teman. Tetap kreatif dan tetap memanfaatkan teknologi sebaik mungkin.